Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Buat sahabat-sahabat saya dari bapak-bapak gereja ya, bapak pendeta, silakan kalau ada mau berdiskusi dengan saya untuk mengajukan satu pertanyaan atau lebih, insya Allah kita akan mengulasnya secara bersama, tentu dengan etika yang baik. Silakan. Oke Bang Yul, sudah saya ajukan temanya. Syariat Islam mengatur segalanya. Di manakah kelebihannya kalau syariat Islam mengatur segalanya? Oke, silakan Bang Yul. Baik Bang, ini adalah materi yang sangat menarik ya. Saya harus berhati-hati ketika membahas tentang hukum Islam. Menjadi gini, kita kenal adanya peradaban-peradaban yang datang jauh sebelum Islam itu ada, seperti peradaban Yunani, peradaban Mesir, peradaban Romawi, dan seterusnya, termasuk peradaban India. Itu ada jauh sebelum ajaran Islam itu ada. Dalam arti kata, konsep yang kemudian dibangun oleh adanya ajaran agama Islam yang membentuk sebuah peradaban Islam. Nah, kedatangan Islam itu ibarat mercusuar yang bersinar cemerlang. Jadi kedatangan Islam itu ibarat cahaya yang mengusir kegelapan malam yang selama ini menyelimuti dunia yang sedang murung pada kala itu. Jadi kedatangan Islam atau kedatangan hukum Islam merupakan awal baru bagi kehidupan dunia. Nah, inilah dia alam peradaban Islam. Sebuah peradaban yang dimulai seiring lahirnya Islam yang menyinari seluruh alam semesta dalam kehidupan, merombak suasana pemikiran, merombak suasana politik, syariat, masyarakat, dan ekonomi dunia seluruhnya. Itulah kemudian yang disebut dengan syariat hukum Islam. Nah, dengan adanya syariat Islam, itu menjadi sebuah keterikatan antara agama dan negara, sejarah dan perkembangan, revolusi dan juga peradaban. Dan ini hanya dialiri dalam ajaran agama Islam, kaitannya dengan hukum. Jadi, hukum-hukum Islam itulah kemudian yang melahirkan adanya peradaban Islam. Ya, di mana peradaban Islam telah meletakkan adanya dasar istimewa, berdiri di atas dasar yang tiada duanya, menyediakan petunjuk yang melimpah ruah dari setiap petunjuk yang mempunyai peran dalam pertumbuhan. Nah, keistimewaan inilah yang tidak dimiliki oleh peradaban-peradaban lainnya. Keistimewaan dan nilainya juga tidak keistimewaan dan nilainya juga memberikan pengaruhnya dalam hitungan peradaban tersebut dengan berbagai macam perbedaan yang sangat berharga. Perubahan penjelasan yang gamblang daripada peradaban-peradaban yang ada jauh sebelum Islam dan lebih dulu daripada peradaban Islam. Nah, apa yang merubah kemudian tatanan ini bisa merubah begitu signifikan? Itu disebabkan karena adanya hukum-hukum Islam yang berbareng dengan ajaran agama Islam yang melahirkan kemudian adanya peradaban Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Tidak dikenal adanya peradaban Kristen, peradaban Hindu, peradaban Buddha, peradaban Katolik. Tidak dikenal. Yang dikenal adalah peradaban Islam. Kenapa? Karena dengan lahirnya Islam melahirkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan umat manusia. Bukan hanya terhadap umat Islam, tetapi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Demikian. Oke Bang Yulia. Ya, saya mulai lagi kan. Mulai dari bangsa Israel ya, mulai dari diturunkannya 10 perintah Allah itu. Disitulah akar semua undang-undang di dunia ini. Tanpa itu tidak ada undang-undang di dunia. Sudah dimulai ketinggalan jauh kalau peradaban Muslim. Maka diterjemahkanlah undang-undang yang 10 itu oleh kitab hakim-hakim di Undang-Undang Musa. Tahu kan hakim-hakim? Dengan 360 peraturan kehidupan untuk menata kehidupan secara sempurna menurut Undang-Undang Taurat. Muslim belum nongol itu Mas Yul. Itu jawaban saya singkat dulu. Oke, lanjut. Jadi adalah sangat lucu kiranya Bang, Anda Kristen tapi lebih mengedepankan
kitabnya Yudaism yang bukan merupakan bagian daripada pengajaran para nabi. Maksud saya gini, ketika kita berbicara mengenai ajaran agama Islam dan juga ajaran Anda Kristen, maka ada lebih baiknya Anda lebih mengedepankan ajaran Kristen daripada ajaran Yudaism. Kenapa? Karena dua ajaran agama ini antara Kristen dengan Yudaism itu memiliki konsep tatanan, baik tentang ketuhanan, ya, peribadatan, kenabian, kerasulan, itu memiliki aspek yang sangat berbeda, bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Jadi saya menginginkan Anda sebagai orang yang lebih tahu tentang agama Anda, selayaknya Anda menampilkan sisi kebaikan hukum-hukum yang ada dalam ajaran agama Kristen. Ya, jangan Anda mengambil dari kitabnya orang lain. Jadi gini, saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya sangat senang ketika Anda membahas tentang ajaran agama Islam. Kenapa? Karena tidak ada sisi di dalam ajaran agama Islam itu yang merupakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang benci terhadap ajaran agama Islam untuk dijadikan sebagai hujatan, cacian atau apapun itu yang tidak disukai oleh orang-orang di luar daripada ajaran agama Islam. Jadi gini, saudara harus tahu bahwa setiap peradaban, ya ini kita harus berbicara mengenai peradaban ya, karena kita berbicara mengenai konsep yang kaitannya dengan hukum atau syariat, di mana syariat ini tentu melekat kepada apa yang dimaksud sebagai pemimpin di muka bumi, yaitu manusia. Nah, jadi saya katakan bahwa semua peradaban itu jelas memiliki ciri, memiliki karakteristik yang berbeda dengan ciri yang lain, memiliki karakteristik yang tersendiri daripada peradaban yang lain. Ya. Ini perlu abang pahami dulu. Baru kemudian kita nanti akan bercerita tentang korelasi antara hukum-hukum yang ada dalam ajaran Islam dengan apa yang tertuang kemudian dengan perilaku umat manusia, baik itu dia ateis, beragama atau apapun itu. Nah, ini perlu. Nah, misalnya kita ambil peradaban atau hukum-hukum kehidupan keberagamaan atau kehidupan sosial, di mana di situ termuat daripada cakupan daripada peradaban Yunani misalnya. Peradaban ini terkenal dengan pengagungan akal, jadi filsafat. Peradaban Romawi terkenal dengan pendewaan terhadap kekuatan dan perluasan wilayah atau ekspansi militer. Lalu kemudian peradaban Persia itu terkenal dengan mementingkan kenikmatan duniawi dan kekuatan peperangan dan pengaruh politik. Lalu kemudian peradaban India itu semua tahu bahwa terkenal dengan kekuatan spiritualisnya. Sedangkan peradaban Islam, ya, ini harus digarisbawahi oleh Bang Sopan Sembiring. Peradaban Islam itu terkenal dengan kekhususan dan keistimewaan yang membedakan di antara peradaban-peradaban sebelumnya. Nah, peradaban Islam itu ditegakkan di atas dasar risalah langit, yaitu Islam, dengan apa yang disifati dari risalah ini berupa kemanusiaan dan persatuan, keuniversalan, kesatuan mutlak dalam akidah. Nah, Islam itulah yang kemudian disebut dengan hukum. Hukum inilah kemudian yang menopang adanya damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Nah, dalam pembahasan ini, saya ingin menguraikan pelan-pelan terhadap Abang Sopan Sembiring. Ini adalah materi yang sangat bagus. Bahwa peradaban Islam atau hukum-hukum Islam itu memiliki karakteristik sebagaimana yang saya sampaikan kepada Anda lebih awal. Yang pertama adalah bagaimana kemudian peradaban Islam itu dipandang, oleh karena peradaban Islam itu universitas. Ya, itu yang perlu Bang Sembiring pahami dengan baik. Bahwa bukan universitas, tapi universalitas. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Abang Sembiring dan kawan-kawan pahami. Kemudian yang kedua adalah tentang tauhid. Nah, ini penting. Lalu kemudian yang ketiga adalah keseimbangan dan adanya perilaku moderat. Lalu kemudian yang terakhir adalah akidah. Yang terakhir adalah akhlak atau perilaku, etika. Nah, ini penting untuk supaya abang bisa mengetahui bahwa ternyata hukum Islam itu berkesesuaian dengan seluruh pola kehidupan keberagamaan para nabi. Nah, sampai di sini mungkin abang ada tanggapan, silakan. Oke ya, Bang Yul juga sudah melanglang buana
dari dasarnya ke sana ke situ, ke India, kemana pun tadi saya kan kita tidak bisa terlepas dari permulaannya. Ya, kita ini hanya penerus gitu ya. Maka kalau kita langsung to the point-nya, undang-undang yang 10 itu, ya itu langsung yang sudah diterjemahkan oleh kitab-kitab hakim itu dari semua tahap sebagainya, itu tidak masalah. Itulah dasarnya ya. Maka lahirlah Kristus Yesus, gitu ya, yang telah mengevaluasi seluruhnya itu. Dia telah menyederhanakan dengan sangat sempurna itu. 10 Ten Commandment itu, 10 perintah Allah itu menjadi hanya 2. Undang-undang utama yang pertama, undang-undang utama yang kedua. Dengan 2 ini, maka seluruh undang-undang moral seluruh dunia akan tercakup oleh 2 undang-undang ini. Gak usah banyak-banyak. Dengan statement 2 ini saja, seluruh undang-undang yang bermoral akan tercapai oleh undang-undang yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Undang-undang utama yang pertama secara vertikal, undang-undang yang kedua secara horizontal. Sempurna Yul, nggak usah banyak-banyak ribet-ribet. Itu jawaban saya singkat dulu. Lanjut. Oke, kelihatannya saya salah orang ketika saya harus membahas, menerangkan, menjelaskan tentang hukum Islam sebagai hukum yang berkesesuaian dengan kodrat manusia yang sempurna. Tetapi tidak apa-apa. Ini adalah pelajaran buat abang, bahwa ketika Anda mencoba untuk membahas tentang keislaman, abang harus dibekali dengan ilmu. Saya ingin menjabarkan tentang Islam dengan mengambil peradaban-peradaban yang ada sebelum Islam, untuk supaya abang memikirkan bagaimana kesempurnaan hukum Islam itu. Tapi karena abang tidak ingin, kelihatan dari cara Anda berargumen, maka saya sampaikan kepada abang, kalau yang Anda katakan Yesus datang merubah semua hukum yang Allah berikan kepada para nabi, itu adalah satu kebodohan. Bahkan itu adalah satu penipuan, pembohongan, dan penyesatan berpikir. Kenapa? Karena Yesus itu datang untuk menggenapi. Menggenapi apa? Menggenapi ajaran yang diajarkan oleh Allah melalui para nabi. Apakah menggenapi itu artinya menghilangkan, membatalkan? Layaknya ketika babi itu diharamkan, ketika digenapi menjadi halal. Apakah demikian? Ketika Allah memerintahkan bahwa sunat itu adalah, khitan itu adalah hukum kekal, bahwa seluruh laki-laki harus bersunat. Ketika digenapi hukum kekal itu kemudian dibatalkan menjadi haram untuk bersunat. Apakah seperti itu yang Anda maksud? Nah, disinilah kemudian muncul ketidakberdayaan agama Anda ketika kita berbicara tentang konsep hukum. Di beberapa forum saya sudah utarakan ini, bahwa ketidakberdayaan ajaran Kristen untuk dijadikan sebagai asas dalam kehidupan beragama, bernegara, berbangsa, dan bertanah air, itu sangat-sangat kelihatan dari pola pengajaran, pola kehidupan, dan juga prinsip-prinsip rumusan yang tertuang di dalam kitabnya orang Kristen, ataupun yang mereka bangun kemudian berdasarkan atas apa yang tertuang dalam kitabnya. Abang mengatakan hanya ada 2 pondasi. Apa itu? Coba Anda terangkan, jangan malu-malu. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa ajaran semua hukum yang ada di muka bumi itu gugur batal oleh karena sudah ada 2 hukum, yaitu hukum kasih, maka kita akan menguji sejauh mana hukum kasih ini, ya, sejauh mana hukum kasih ini berbias terhadap kesempurnaan ajaran Kristen. Apakah betul atau itu hanya merupakan slogan? Hati-hati bang, hati-hati. Membahas tentang keagamaan dengan saya, kudu wajib memahami 2 kitab ini. Kita akan buktikan apa yang Anda anggap 2 itu. Ajaran kasih, kasih terhadap Allah dan kasih terhadap manusia. Kita buktikan. Siapa agama yang menganut ajaran kasih? Islam atau Kristen? Terlepas daripada kesempurnaan hukum-hukum yang seharusnya kita tuntaskan hari ini. Tapi kelihatan abang sudah mulai menghindar dari materi itu. Silakan. Oke Bang Yul ya. Bang Yul tidak cerita tentang kelebihan syariat-syariatnya. Hanya ngomong aja gitu. Ya.
Belum ada aku lihat itu menyentuh itu apa kelebihan daripada syariat-syariat yang sempurna itu. Maka daripada ribet itu, Yesus telah mengevaluasi seluruhnya. Yang dari 10 saja dia menjadi 2. Ya, hukum utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa ragamu. Gitu. Bla bla bla. Dan yang kedua, kasihilah temanmu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kedua undang-undang ini dilakukan, maka hukum moral seluruh dunia ini akan terlaksana, Yul. Tidak akan ada lagi pelanggaran. Dengan catatannya, harus konsekuennya, harus melakukannya. Daripada mengatur langkah demi langkah. Iya, diatur mulai langkah kiri, langkah kanan. Kalau salah gimana resikonya itu. Belum lagi yang lain. Kamar mandi diatur lagi. Kalau salah bagaimana? Coba jelaskan dulu keuntungannya itu semua, Yul. Yul, Zulkifli belum membahas syariatnya itu pun, keuntungannya di mana tidak disentuh pun itu. Maka aku akan melihat dengan 2 hukum ini. Aku akan membandingkan mana lebih baik. Kalau mulai dari langkah pertama kaki pun diinjakkan ada aturan. Mulai ke kamar mandi dan lain sebagainya ada aturan. Maka Yul, sudah menunggu pelanggaran demi pelanggaran, Yul. Coba jelaskan keuntungan seperti itu supaya aku bisa simak syariat Islam itu. Anda belum menyentuh, sudah lari lagi menuduh saya. Oke, Yul ya. Hanya dengan undang-undang 2 ini. Karena Yesus Kristus lah yang menurunkannya langsung. Undang-undang makanan itu pun, ya itu masing-masing dunia ini. Ada yang makan ular itu apa? Itu nggak ada efeknya itu, Yul. Oke, silakan, mana undang-undangnya yang lengkap itu, coba uraikan satu persatu yang menguntungkan. Oke, lanjut. Bang Sumbiring, saya pingin kali menjelaskan tentang ajaran agama Islam, hukum-hukum ajaran agama Islam kepada Abang. Tapi saya tahu ya kemampuan Abang tidak akan mampu untuk menelaah apa yang akan saya jabarkan. Oke, kita fokus terhadap apa yang Anda katakan bahwa kesempurnaan ajaran agama Kristen itu ditopang oleh 2 hukum, yaitu hukum kasih. Yang pertama adalah kasihi Allahmu. Jadi kalimat kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, ini intinya adalah mengasihi Sang Pencipta. Bagaimana cara mengasihi Sang Pencipta? Apakah dengan cara memberikan makanan, memberikan minuman, atau apa? Kalau yang saya tangkap dari pengajaran Yesus, yang dimaksud mengasihi Tuhan di sini adalah apa yang kemudian menjadi aturan Tuhan, itu diikutin, itu ditaatin, itu dilakukan. Kata Yesus, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan perkataanku, engkau akan mengikuti ajaranku. Jadi ketika Anda mengasihi Allah, maka Anda akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Anda mengasihi Allah, kemudian Anda ingkar terhadap perintah-perintah Allah dengan judul, karena Allah telah datang dalam rupa manusia, mati dengan terkutuk untuk menebus kalian dari hukum Torah, maka itu lucu. Itu bukan mengasihi. Kalau Anda mengatakan mengasihi adalah menyembah Yesus, itu ilmu dari mana gitu loh. Ini lagi-lagi masuk ke dalam diskusi yang muatannya debat kusir. Kenapa saya katakan debat kusir? Karena Anda akan memberikan asumsi demi asumsi yang tidak berujung dan tidak bermuara kepada pengajaran Yesus. Di dalam Kristen ada 2 hukum yang tertinggi, ya, yang kemudian dievaluasi oleh Yesus, yaitu mengasihi Allah. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, ketika Allah mengajarkan supaya tidak ada sembahan lain selain dirinya, lalu kemudian Anda justru menyembah ciptaannya berupa Yesus, apakah itu ada dalam kategori mengasihi Allah? Ketika Allah memerintahkan
untuk taat kepada hukum Taurat, lalu kemudian Anda membongkar hukum kitabnya orang lain dan menjadikan utusan Allah yang dihususkan kepada Bani Israel menjadi Tuhan, apakah itu Anda disebut sebagai mengasihi Allah? Coba Anda definisikan kepada saya, apa yang Anda maksud dengan mengasihi Allah, mengasihi Tuhan? Silakan. Bang Yul, ya, yang pertama sudah lari, ya, tidak menjelaskan syariat-syariat itu, malah menghindar dari situ. Jelaskan syariat-syariat Islam itu satu persatu, supaya aku dengar, supaya aku bisa counter daripada hukum kasih itu, kan begitu. Coba jelaskan satu persatu, keuntungannya apa. Di situ nanti saya counter. Dari hukum kasih itu perbandingannya yang mana gitu. Ini nggak disentuh sama sekali, malah lari lagi. Malah dituduh saya tidak seimbang. Ya. Boleh tidak seimbang. Ya, menurut Yul ya begitu. Jelaskan satu persatu Yul, syariat-syariat Islamnya itu. Keuntungannya di mana yang tidak dimiliki oleh hukum-hukum orang lain. Begitu. Tentang itu bisa saya jelaskan itu. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa dan ragamu. Iya. Itu dengan pikiran kita itu terfokus kepada Dia itu. Tidak menyimpang kepada yang lain, tidak kepada batu hitam. Fokus kepada Dia itu. Kita tidak boleh tahu itu Yul, nggak bisa mengasihi Dia, kita nggak bisa mengasihi makan, memberi uang kepada Dia itu. Perpuluhan itu bukan untuk Tuhan itu. Tidak seperti itu. Kita fokus. Lalu ajaran Yesus itu diteruskan tangan kanan itu gereja-gereja itu gitu. Seperti itu, kita tidak bisa memberi makan Yesus. Maka apa yang kamu perbuat kepada anak yang paling hina ini, itulah perbuatanmu kepada saya gitu. Dijelaskan seperti itu. Yang vertikal itu harus fokus. Tidak kepada yang lain itu, harus pada Dia. Allah itu pencemburu. Ya, gitu. Coba jelaskan syariat Islamnya Yul, jangan lari. Uraikan satu persatu apa keuntungannya syariat Islam yang sempurna itu. Supaya kami dengar nih, seluruh penonton ini begini. Kalau Bang Yul bisa menerangkan bahwa tidak ada tandingannya, memang harus dia anut, ya itu yang kami mau dengar. Sebelum saya counter dengan undang-undang kasih dalam Yesus Kristus itu Yul. Coba silakan Yul. Tadi kan saya sudah mencoba untuk membahas ini kepada Abang, membahas tentang hukum Islam, peradaban Islam. Berbicara mengenai hukum Islam berarti kita harus kaitkan dengan hukum-hukum yang ada sebelumnya, kan gitu Bang. Tapi Abang kan tadi malah ngelak, nggak mau membahas itu, ya kan? Lari, malah Abang lebih mengedepankan tentang ajaran kasih. Nah, justru itu yang ingin saya ulas untuk membuktikan bahwa kasih di dalam ajaran Kristen itu adalah hoaks. Dan sebentar kita akan membuktikan. Jadi ketika Anda bertanya tentang syariat, berarti Anda berbicara mengenai hukum. Nah, ketika berbicara mengenai hukum dalam ajaran agama Islam, berarti Anda berhadapan dengan apa yang dikatakan dengan wajib, apa yang dikatakan dengan mandut atau sunnah. Anda berhadapan dengan apa yang disebut mubah. Anda berhadapan dengan apa yang disebut dengan makruh, haram. Dan hal ini tidak dimiliki oleh ajaran agama Kristen. Tidak ada hukum wajib di dalam ajaran Kristen. Tidak ada hukum sunnah di dalam ajaran agama Kristen. Tidak ada mubah, tidak ada makruh, tidak ada haram. Nah, pertama saya ingin jelaskan kepada Abang. Dalam ajaran Islam, wajib adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala. Hal ini tidak diajarkan oleh Kristen. Meskipun Yesus mengajarkan perbanyaklah hukum, perbanyaklah harta surga. Karena harta surga itu tidak dimakan oleh karat. Inti dari pengajaran Yesus di situ adalah mengajarkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Nah, ini hukum wajib. Itu dikenal dalam ajaran agama Islam. Kristen tak kenal ini. Wajib adalah suatu perbuatan yang bila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Dan jika ditinggalkan akan diberi hukuman, siksa atau dosa. Contoh dari perbuatan yang dimiliki oleh hukum wajib. Misalnya, sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, bayar zakat, dan seterusnya. Ini tidak dimiliki oleh
ajaran Kristen. Tidak dimiliki. Ya, dari sini aja sudah ketahuan kan perbedaan antara hukum Kristen dengan hukum Islam. Nah, lalu kemudian hukum yang kedua adalah mandut atau sunnah. Sunnah ini adalah suatu perbuatan yang dituntut oleh agama untuk dikerjakan, tetapi tuntutannya tidak sampai kepada tingkatan wajib. Ya, atau sederhananya supaya abang ini tahu, perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Apa contoh perbuatan daripada sunnah ini? Ya, misalnya sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib. Itu. Lalu kemudian hukum yang ketiga, kaitannya dengan hukum Islam, itu adalah mubah. Apa yang dimaksud dengan mubah? Mubah ini adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Misalnya, makan minum, bermain yang sehat dan sebagainya. Ini adalah kaitannya dengan syariat Islam, di mana syariat ini berkaitan dengan hukum mubah. Lagi-lagi ini tidak dimiliki oleh ajaran Kristen. Lalu kemudian aturan yang keempat ya kalau nggak salah ya, itu adalah makruh. Nah, apa yang dimaksud dengan makruh? Perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Itu disebut makruh. Contoh, memakai sutra atau cincin emas bagi laki-laki. Itu salah satu daripada contoh daripada hukum makruh. Dan ini tidak dimiliki oleh Kristen. Lalu kemudian, selanjutnya adalah hukum haram. Hukum haram ialah suatu perbuatan yang dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan. Jadi ketika ada perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilaksanakan, lalu kemudian melahirkan sebuah dosa, maka itu hukumnya adalah haram. Jadi perbuatan yang jika dikerjakan sudah pasti mendatangkan dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala, maka itulah yang disebut perbuatan haram. Contoh, janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Barang siapa yang meninggalkan untuk tidak makan babi, maka dia mendapatkan pahala. Padahal dia mampu untuk memakannya, bisa untuk memakannya. Dan barang siapa yang memakan babi, maka dia diupah dosa. Karena sudah ada perintah haramnya. Lagi-lagi ini tidak dianut oleh Kristen. Ya, tidak dianut oleh ajaran Kristen. Kenapa? Karena Paulus pendiri Kristen mengatakan, dengan matinya Yesus di atas tiang palang, maka kita dimerdekakan dari aturan Tuhan. Maka kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jadi Kristen itu bebas, karena dia tidak memiliki hukum. Makanya kemudian Anda hanya mengatakan kasih. Ya, tapi kita akan ulas malam ini. Saya akan buktikan bahwa ajaran kasih yang dianut oleh Kristen hanyalah hoax. Itu adalah pembohongan. Saya akan buktikan. Nah, saya sudah menguraikan hukum Islam, dan ternyata hukum Islam ini berkesesuaian dengan konsep kodrat manusia selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi. Bagaimana dengan hukum Kristen? Coba Anda uraikan. Selamat petang, Abang Zulkifli. Apa saya boleh nimbrung atau masuk di dalam percakapan diskusi ini? Silakan Saudara Yerhanes Yusuf. Kebetulan saya butuh minimal 5 debater Kristen untuk membahas ini dengan saya. Ini materi tentang hukum Islam dan hukum Kristen. Ya, biar seimbang. Nah, referensi atau kisi-kisi yang ingin saya sampaikan kepada Abang kaitannya dengan materi ini di dalam Galatia 5 ayat 1 ya. Sekarang kita bebas. Kita sekarang bebas, kata Paulus. Sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu, pertahankanlah kebebasanmu dan jangan lagi kamu mau diperhamba. Ya, tolong Bang ya. Ini nanti kita uraikan sekaitan dengan hukum Islam. Kalau hukum Islam itu mengikat dia sepanjang zaman. Dia tidak pernah lekang dimakan oleh waktu. Tidak pernah digilas oleh zaman. Hukum Islam itu tetap ada sampai kiamat akan datang. Jadi hukum-hukum Islam itu sudah saya uraikan tadi kaitannya dengan apa yang ditanyakan oleh pendeta Sopan Sembiring. Kaitannya dengan hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Itu saya sudah uraikan. Nah, ternyata di dalam ajaran agama Kristen itu tidak ada itu. Bahkan orang Kristen oleh Paulus
Kata Paulus, sekarang kita bebas. Bebas. Sebab Kristus telah membebaskan kita. Bebas dari mana? Dari hukum-hukum Tuhan. Dari mana itu tertuang? Dibaca di Galatia 13 ayat 13. Orang Kristen dimerdekakan. Dimerdekakan dengan matinya Yesus dengan terkutuk di tiang salib. Maka Kristen dibebaskan dari hukum Tuhan. Nah itu. Sehingga orang Kristen beralih kepada dua hukum. Yaitu kasih Allah dan kasih sesama manusia. Tapi kita akan uraikan. Kita akan buktikan bahwa semua itu adalah pembodohan dan penyesatan berpikir. Silakan Bang. Ada apa sih Pak Yohanes? Mau nimbrung, mau apa gitu? Silakan. Apa yang bisa saya bantu? Oke ya. Ya, bisa saya jelaskan. Kami tidak mengenal amal itu. Karena sistem amal itu bagi kami itu kesombongan gitu. Maka kami walaupun kami membuat kelakuan yang baik itu tidak diperhitungkan bagi kami. Supaya tidak menganut kesombongan. Ya, tidak ada undang-undang dalam Kristen itu. Ada Yul. Dua undang-undang itu sudah mencakup seluruhnya itu. Kasih itu wajib. Sangat-sangat wajib. Ya. Kalau tentang sholat, kami tidak hanya 5 waktu. Setiap saat, Yul. Anytime. Kami harus sholat. Tentang makanan-makanan haram, puasa, itu kan bersifat fisik. Ya, itu sudah 3.000 tahun diimplementasikan, gagal semuanya itu. Ya, kalau menurut Islam itu baik, ya, kami nggak bisa menolak. Ya, bersama dengan Yahudi, Judais itu masih menganut. Ya, boleh aja diteruskan itu, ya. Kami dibebaskan dari hukum fisik-fisik semuanya itu. Kami mengambil esensinya. Kalau sunat, apa sih tujuan sunat itu? Esensinya harus hidup kudus, begitu, nggak usah potong-potong. Nah, esensinya itu harus hidup kudus, menjaga diri dari kekotoran. Itulah lambang kekotoran, itu dibuang di sana, hanya lambang. Itulah kasih itu, dengan kasih itu terlaksana itu. Ya, jadi kami melakukan esensi semua yang sudah dilakukan 3.000 tahun sebelumnya, Yul. Ya, itu yang penting bagi Yesus. Melakukan kasih itu. Karena sunnah, wajib itu ada. Kalau undang-undang fisik ya nggak perlu lagi lapar. Kalau lapar nggak bisa berbuat apa-apa itu. Loyo. Kami nggak boleh loyo. Maka dengan segar bugar lakukanlah kasih itu gitu. Ya bisa terlaksana. Kalau loyo, sakit-sakitan, ya nggak bisa itu. Ya, itu yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah undang-undang itu. Kalau diatur langkah demi langkah, Yul, Anda akan melanggar langkah demi langkah. Anda sunat, melanggar itu. Kalau paham itu janji sunat itu, harus hidup kudus, menjaga diri. Ya, aku lihat di postingan-postingan nggak ada jaga diri itu, mulutnya kotor semuanya itu. Kalau lapar ya menjaga diri, emosi itu, emosi semuanya itu. Gagal, Yul. Iya, walaupun ada undang-undang itu. Tapi kalau itulah Islam, gitu ya. Kami angkat tangan, lakukanlah itu. Kata Yesus, besar upahmu di surga. Tanpa sola grasi, Anda akan masuk surga. Dengan janji harus hidup kudus, bersih dan segalanya itu. Langsung Anda masuk surga. Besar upahnya. Begitu. Tapi kami sudah mengakui berdosa dulu. Tidak bisa melakukan secara sempurna itu, Yul. Maka diberilah kelonggaran dengan sola grasi itu. Sola gracia. Ya, anugerah. Nah, itu tentang keselamatan, sunnah, mubah, itu menuju keselamatan semuanya. Kalau tentang dunia, lakukanlah kasih. Kalau ada kawanmu, temanmu,
Yang tidak punya baju, kalau kamu punya 2 baju, berikan 1. Begitu dan seterusnya, terlaksana semua hukum moral itu. Nggak perlu ribet-ribet, diatur langkah demi langkah. Semuanya terlaksana dengan hukum kasih itu. Bang Yul belum menguraikan satu persatu supaya kami tertarik. Ya, kalau itu adalah Muslim, Islam, ya oke. Itu nggak bisa kami ganggu gugat. Silahkan lakukanlah seluruh syariat-syariat itu. Hati-hati di depannya sudah menunggu pelanggaran demi pelanggaran. Gitu ya. Maka kami dibebaskan dari itu semua. Gitu. Coba lanjut lagi Yul. Jadi intinya apa yang abang paparkan ini adalah kemerdekaan, kebebasan dari hukum-hukum Tuhan. Itu intinya. Dan itu diajarkan oleh siapa? Ayo, diajarkan oleh Yesus atau diajarkan oleh Paulus? Sesuai dengan Galatia 5 ayat 1, itu diajarkan oleh Paulus. Sekarang kita merdeka. Kata Paulus, sebab Yesus telah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Ada 2 poin. Paulus di sini mengatakan, Yesus telah membebaskan kita. Yesus kapan mengucapkan bahwa saya membebaskan kalian dari hukum-hukum Tuhan? Tunjuk dalilnya. Poin kedua, tunjuk kalau Yesus itu diutus untuk non-Yahudi. 2 poin ini harus Anda tunjukkan kepada kita. Supaya kebebasan dan kemerdekaan Anda dari hukum-hukum Tuhan itu betul mutlak adanya adalah ajaran Yesus. Nyata ya, Galatia 5 ayat 1 itu adalah surat-surat Paulus dan bukan pengajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Galatia. Sekarang kita bebas, sekarang kita merdeka, sebab Yesus sudah membebaskan kita. Sebab itu, pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi dirinya. Hebat kan? Jadi ajaran memerdekakan diri dari aturan Tuhan itu adalah ajaran Paulus. Nah, sekarang Anda itu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus itu jelas. 1 Yohanes 5 ayat 3. Karena mengasihi Allah berarti bahwa kita mentaati perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Itu dituangkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Karena mengasihi Allah artinya adalah menaati perintah-perintahnya. Itu menurut Yesus. Tapi ternyata Kristen tidak lagi mentaati perintah-perintah Allah. Karena kenapa? Karena Paulus mengajarkan sekarang kita sudah bebas. Sekarang kita sudah merdeka. Karena Yesus telah memerdekakan kita dari perintah-perintah Allah. Jangan lagi kamu mau diperhamba. Karena Yesus telah memerdekakan kita. Tapi Yesus justru Yesuslah yang mengajarkan bahwa mengasihi Allah itu adalah mentaati perintah-perintah Allah. Nah, kemana larinya hukum utama yang diajarkan oleh Kristen? Semua hukum syariat dibatalkan. Yang ada sekarang ada hukum kasih. Sementara hukum kasih menurut Yesus adalah mengasihi Allah itu adalah mentaati perintah-perintahnya. Berarti yang dimaksud dengan kasih itu kembali kepada hukum Tuhan. Tuhan mencontohkan, Tuhan memberikan ajaran. Yesus datang sebagai duta Tuhan, sebagai wakil Tuhan, memberikan contoh, memperlihatkan, mempertontonkan. Begini loh caranya mengasihi Tuhan. Sujud, berdoa, semalam-malaman bersungguh-sungguh, sunat, puasa, dan seterusnya. Itu yang dimaksud mengasihi Tuhan. Ikuti perintahnya, kata Yesus. Lalu kemudian Yesus mengatakan apa? Di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, sekarang pertanyaan saya. Siapa yang memerintahkan Anda untuk ikut kepada Paulus dimerdekakan dari penghambaan kepada Allah? Siapa yang memerintahkan Anda untuk ikut kepada Paulus untuk tidak lagi taat kepada hukum-hukum Tuhan?
Silakan Anda jawab. Saya pamit untuk ibadah sejenak sesuai dengan perintah Yesus untuk sujud kepada Allah. Ya, habis itu saya akan mengulas kembali bahwa ajaran kasih yang dimaksud oleh Yesus adalah justru taat kepada syariat-syariat hukum-hukum Islam. Ya, silakan dijawab. Bang Sul, mohon diulang itu referensi Galatia karena saya cek di sini Galatia hanya sampai pasal 6. Tidak ada Galatia 13 itu. Coba tolong referensinya diulang kembali. Berapa supaya saya cekkan itu. Oke ya, mohon diulang kembali referensinya karena tidak ada Galatia 13. Dia hanya sampai 6. Oke. Oke, mohon maaf, maksud saya Galatia 3 ayat 13. Maaf saya salah sebut. Galatia 3 ayat 13. Di situ jelas dikatakan Yesus Kristus telah menebus hukum Taurat. Ya. Jadi orang Kristen itu dibebaskan dari hukum Taurat dengan matinya Yesus di tiang salib dengan cara terkutuk. Padahal hukum Taurat itu adalah hukum yang dikhususkan kepada Bani Israel. Tapi kenapa kemudian Kristen yang bukan Bani Israel yang dibebaskan dari hukum itu? Ini lucu, Bang. Oke, Bang Yul. Kenapa benci sama Paulus? Tanpa Paulus itu kabar baik itu berjalan, gitu ya. Paulus itu hanya pekabar Injil yang unggul. Dia bertugas untuk memperankan pertobatan. Hanya itu peran Paulus. Kenapa harus benci? Tanpa Paulus itu berjalan. Ya, diawali dengan khotbah di atas bukit itu. Simak sama. Disitulah dimulai semuanya pekerjaan-pekerjaan Yesus itu. Lalu dia mengatakan begini, hai semua kamu murid-murid saya. Itu berlaku itu secara umum. Mulai dari sekarang tidak lagi berlaku bagimu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tidak berlaku lagi. Begitu, maka dia cerita yang lain. Tampar kiri-kiri, tampar kaki kanan, dan seterusnya itu ya. Yang kalian peleceh-pelecehkan itu. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena perang itu tidak menghasilkan solusi. Dengan perang itu, maka hanya menghasilkan dendam kesumat. Maka dia akhiri semua pertikaian semacam itu. Itu dasarnya. Tiba saatnya nanti kata Yesus, aku akan memerdekakan kamu. Seperti itu yang ditangkap Paulus itu dia terjemahkan begitu. Akan tiba saatnya, aku akan membebaskan kamu. Gitu. Kalau kita lapar-lapar, apa yang kita bisa lakukan itu? Ya, enggak ada apa-apanya itu, malah menyalahkan orang melulu itu. Seperti itu. Kalau kita kelaparan, ya enggak nonsen itu bisa melakukan kasih. Maka jangan kamu lapar fisik. Supaya kamu bisa menolong setiap saat, menolong orang bila perlu. Itu yang penting, bukan laparnya. Boleh Anda lapar-laparan itu, boleh. Silakan, tidak dilarang itu. Upahnya besar di surga. Nah, itu ya, kalau diperbandingkan dengan hukum kasih. Kami harus diminyaki muka kami. Nggak usah lapar-lapar. Siaga. Pantau siapa yang kiri kanan itu bisa dibantu-bantu lah. Itu gitu ya. Seperti itulah. Itu akan lebih baik daripada syarat-syarat yang mengatur langkah demi langkah. Menunggu pelanggaran demi pelanggaran. Iya. Kami dibebaskan dari hukum fisik itu, Yul. Kalau itu dianggap penting, silahkan. Gitu. Yesus melihat lebih penting daripada hukum fisik. Lakukan esensinya. Kalau kamu sudah sunat, itu terkenal dengan hukum sunat hati itu. Kamu harus hidup kudus. Itu harus dijaga, jangan koruptor. Itu, seperti itu. Dan padanannya semuanya itu. Kami akan puasa
untuk melakukan kejahatan itu. Itulah puasa kami. Itu yang penting. Ini udah puasa tapi seenaknya juga makan apa itu. Babi tidak boleh dimakan, tapi koruptor tuh bisa makan 3 babi tuh. Begitu Yul. Maaf ya kalau ada yang kasar ini. Koruptor itu bisa dia makan 3 babi sekaligus. Kami kan sepotong, 2 potong, 3 potong, hanya itu. Itu haram itu. Makanya jangan melihat fisik cetek tentang haram itu. Haram itu apa? Melanggar setiap langkah-langkah itu, seret-seret itu adalah haram semuanya itu. Maka Anda menunggu di depan melakukan pelanggaran haram-haram semua. Seperti itu. Kami bebas dari itu. Bukan Paulus. Kenapakah kalian benci dengan Paulus itu? Memang ya dari awal dia adalah penjahat. Karena dia punya misi pertobatan. Ya, harus diawali dengan pelanggaran, kejahatan. Ya, kita ini semua penjahat pelanggaran. Itulah yang diperankan oleh Rasul Paulus itu. Bertobatlah. Aku adalah melanggar segala peraturan. Itu aku adalah penjahat. Apalagi Bang Yul, penjahat kita dua-duanya Yul. Bertobatlah kata Paulus itu. Itu yang dia himbau. Jangan kejelekannya aja yang dipamer-pamerkan. Tidak bisa melihat apa yang baik. Maka sibuklah Bang Yul mencari kesalahan daripada Alkitab itu. Berbeban berat itu Yul. Kami dibebaskan dari berbeban berat itu. Ya, ini nanti kita lanjutkan lagi. Saya juga tidak akan memaksa, itu kan waktunya sholat itu. Monggo ya semuanya, diaturkan nanti kita lanjutkan. Oke ya, Tuhan Yesus memberkati. GBU. Abang ini ngomong apa toh? Ya, abang cuma berasumsi. Gini aja deh. Menurut abang, yang abang pahami tentang pengajaran Yesus, ya, apa mengasihi Allah itu menurut Yesus? Mengasihi Allah itu menurut Yesus apa? Coba Anda jelaskan. Silakan. Oh ya, saya sudah membaca apa yang coba teman Anda katakan bahwa Galatia 3 ayat 13. Tetapi sering saya anjurkan kepada kawan-kawan muslim sekalian ketika membaca perjanjian baru terutama, saya sering katakan lihat konteksnya. Ya, di sini apa yang menjadi dasar Anda mengatakan bahwa Paulus membebaskan? Saya sudah cek di sini. Tidak ada kata-kata Paulus membebaskan, itu tidak ada. Ini dia mau menasihati orang-orang di Galatia yang sudah menerima Roh Kudus dan percaya akan Yesus Kristus, tapi terguncang dengan tekanan-tekanan dari kaum Yahudi yang ada di sekitar situ, yang lebih mengutamakan hukum Taurat. Itu yang Paulus mau tekankan di situ. Mau menasihati, mau memberi semangat kepada orang-orang Kristen di Galatia bahwa yang mereka imani itu sudah lagi tidak terikat pada hukum-hukum Taurat Yahudi. Paulus sendiri juga orang Yahudi yang tahu betul tentang hukum-hukum Taurat itu. Jadi di sini Paulus mau memberi semangat kepada orang-orang Kristen yang ditekan oleh orang-orang Yahudi tentang hukum Taurat itu. Dia sebagai orang yang dipercaya juga oleh ke-12 Rasul Yesus menuliskan hal-hal untuk menyemangati orang-orang di Galatia agar tidak luntur imannya. Jadi dalam hal ini apa yang Anda kutip? Apa yang coba Anda ambil maknanya? Sehingga berbicara tentang hukum. Hukum Islam memperbandingkan dengan hukum Kristen. Apa sebenarnya yang coba Anda ambil dari surat Galatia ini? Oke.
Intinya Paulus mengajarkan ya kepada Kristen untuk merdeka dari hukum Tuhan. Iya kan? Jadi saudara mau berasumsi apapun ya ujung-ujungnya ke situ juga. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya toh jelas kan? Nah, dengan matinya Yesus, orang Kristen dimerdekakan dari hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu bukan untuk orang Kristen. Hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Kenapa Kristen yang dibebaskan? Apa nyambungnya coba? Sekarang saya tanya sama abang. Hukum Taurat itu dikhususkan kepada Bani Israel atau kepada seluruh umat manusia? Jawab. Itu bang, gambarannya sedikit itu saya sudah gambarkan di atas bagaimana Paulus mau menyemangati orang-orang Kristen di Galatia ketika dalam kehidupannya itu sering berbenturan dengan kaum Yahudi itu. Oke, paham itu yang di atas saya Pian saya sebelumnya itu. Iya, intinya Paulus memerdekakan mereka dari hukum Taurat. Membebaskan mereka dari hukum Taurat dengan menjual Yesus. Bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Dan itu kan sudah nyata kan? Apakah Anda masih melakukan Taurat? Kan tidak. Jadi apapun alasan Anda, ya, bahwa itu menasehati, itu mengajarkan, atau apapun itu, intinya Paulus memerdekakan orang Kristen dari hukum Tuhan. Kan gitu. Apakah sekarang Anda masih melakukan hukum Tuhan? Apa yang Anda lakukan? Tidak ada kan? Coba Anda terangkan di dalam ajaran agama Anda yang berkaitan dengan hukum perintah Tuhan yang Anda lakukan itu apa coba? Tunjuk satu aja. Silakan. Apa perbuatanmu kepada anak yang kecil ini? Itulah kamu melakukan kasih kepada aku. Hanya singkat aja dia seperti itu. Abang, jangan berasumsi dong. Ya, Anda kan pendeta. Coba bicara sesuai dengan dalil. Saya kan tanya, mengasihi Allah menurut Yesus itu kayak mana? Tunjuk dalilnya, Bang. Silakan. Begini Bang Surya, itu ketika Paulus menulis suratnya kepada umat di Galatia, umat Kristen perdana itu ya orang Yahudi yang kental betul dengan Tauratnya itu. Dia menasihati umat di Galatia yang memang orang Yahudi yang percaya akan Yesus. Seperti itu singkatnya ya. Karena itu dia jelaskan seperti itu. Paulus pun seorang Yahudi. Oke? Iya, saya tahu. Paulus itu orang Yahudi, ngerti saya. Ya, pengikut Yesus Anda sebut dengan Kristen awal mula, ya nggak apa-apa. Memang pengikut Yesus itu ada sesama dengan Yesus. Tapi setelahnya nggak ada lagi pengikut Yesus. Yang ada adalah pentuhan Yesus yang dikenal dengan Kristen. Ya toh? Nah, ketika Anda mengatakan itu adalah orang yang di Galatia, dia juga orang Yahudi juga. Nah, tadi Anda katakan bahwa itu adalah orang Galatia yang selalu ribut dengan orang-orang Yahudi. Berarti Yahudi ribut dengan Yahudi. Padahal, kalau kita bercerita tentang sejarah, yang ada di Galatia itu adalah orang-orang yang menganut ajaran paganisme Trinitas. Menyembah kepada dewa. Theos atau Zeus. Ya, agar Anda pahami itu. Jadi ketika Paulus menginformasikan bahwa kita telah merdeka dari hukum Taurat karena matinya Yesus di tiang salib, itu adalah proklamasi terhadap pembebasan orang-orang Kristen atau orang-orang yang ada di Galatia terhadap hukum Tuhan. Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi Allah, engkau akan menuruti perintah-perintahnya. Lalu bagaimana kemudian bisa dikatakan mengasihi ketika ternyata perintah-perintahnya itu telah dibatalkan dengan matinya Yesus di tiang salib? Berarti gak ada lagi mengasihi itu. Karena tidak ada lagi yang ditaati.
Karena Yesus telah menghapuskan hukum Torah. Anehnya di situ, karena hukum Taurat itu dikhususkan kepada Bani Israel. Kenapa Kristen yang merdeka gitu? Kenapa Kristen yang tepuk tangan? Gak nyambung di situ, Bang. Pada awalnya, Yul, ya itu sudah dari awal lagi saya cerita itu. Pemilihan terhadap bangsa Israel itu adalah pemilihan khusus. Kenapa dipilih khusus? Supaya undang-undang Tuhan itu hanya pada satu negara. Supaya tidak banyak driver daripada keselamatan itu. Jadi hanya satu negara, Israel yang dipilih. Yang kita sebut negara tengkuk itu, itulah dipilih oleh Allah. Maka segala syariatnya, segala undang-undangnya diberikan kepada bangsa Israel melalui nabi-nabinya. Jika ada lagi negara lain, maka ada dua driver keselamatan itu. Begitu. Maka sebelum waktunya memang khusus untuk Israel. Supaya kita semuanya itu mengetahui perpedoman ke sana. Dimulai dari Adam. Telah memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu harus terimplementasi. Maka peran itu dilakukan oleh bangsa Israel, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah itu semuanya, maka kita tinggal menilai yang mana kita ikuti dulu, yang baiknya kah, yang jahatnya kah, lalu disempurnakan oleh Yesus dengan hukum kasihnya itu. Setelah semuanya terselesaikan, maka datanglah undang atau kewajiban amanat agung itu, Yul. Mungkin Bang Yul tahu amanat agung itu. Beritakanlah keselamatan ke seluruh dunia. Sampai ke Bang Yul pada saat ini. Saya yang mewakili amanat agungnya itu, Yul. Jadi tidak hanya untuk satu kaum. Awalnya iya, supaya kita punya patron satu negara. Kalau ada undang-undang yang lain, itu masalah kita sekarang ini. Itu, Yul. Begitu. Oke ya. Panjang lebar, Bang. Sekarang saya tanya, hukum kasih menurut Yesus itu ada dua. Yaitu kasih terhadap Allah dan kasih terhadap dirinya. Nah sekarang saya tanya, kasih terhadap Allah yang menurut Yesus itu kayak mana? Tunjuk dalil. Ya. Mengasihi Allah itu adalah ini, sesuai dengan dalil ini. Misalnya ini saya ajarin nih, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Mengasihi Allah itu artinya adalah mentaati perintah-perintahnya. Nah sekarang kalau ada versi lain menurut Abang, bahwa hukum yang tertinggi adalah kasih, itu kasih yang seperti apa? Karena kalau Yesus jelas, kasih yang dimaksud Yesus itu adalah mentaati perintah-perintah Allah. Bukan malah dibebaskan dari penghambaan kepada Allah. Coba Anda jelaskan deh. Kasih menurut versi Yesus itu apa menurut Anda? Silakan. Ketika Anda menunjukkan referensi dari ayat Alkitab dan coba menerangkan itu, makanya saya menjawabnya. Sekarang Anda tidak terima dengan pernyataan saya bahwa itu adalah nasihat, semangat untuk menyemangati orang-orang di Galatia pada waktu itu, di mana Paulus juga dipercaya oleh 12 murid itu sebagai pewarta. Jadi apa masalahnya ketika dia menyemangati seperti itu? Oke. Iya, masalahnya kemudian adalah Paulus mengajarkan hal yang salah. Dia tidak mengasihi Allah, dia tidak mengasihi sesama, dia tidak mengasihi Yesus. Karena menurut Yesus, mengasihi Allah itu adalah berarti mentaati perintah-perintahnya. Baca 1 Yohanes 5 ayat 3. Itu kan jelas. Mengasihi Allah artinya adalah melakukan perintah-perintah Allah. Nah,
Paulus mengajarkan untuk meninggalkan perintah-perintah Allah dengan alasan Yesus telah menebus Kristen. Kan gitu. Jadi nyambungnya di mana? Bagaimana mungkin Anda disebut mengasihi Allah sementara Anda meninggalkan perintah-perintahnya berdasarkan ajaran Paulus? Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda masih melakukan hukum Taurat? Tidak kan? Kenapa? Karena menurut Paulus, Anda Kristen telah dibebaskan dari hukum Taurat. Anda dibebaskan dari perintah-perintah Tuhan. Bahkan Anda dibebaskan dari penghambaan kepada Tuhan. Jadi, mau kayak mana lagi coba? Anda mengatakan mengasihi Allah. Apa alasan Anda mengatakan Anda mengasihi Allah? Sementara Anda meninggalkan seluruh perintah Allah. Sementara yang menjadi tolak ukur mengasihi Allah menurut Yesus adalah mentaati perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ketika Anda diajarkan oleh oknum Paulus untuk meninggalkan segala perintah-perintah Allah, itu Anda sedang tidak mengasihi Allah. Paham tidak Anda sampai situ? Ya kan sudah dijelaskan itu, bahwa Kristen perdana itu ya orang Yahudi yang mengikuti Yesus atau yang percaya akan Yesus, sehingga pewartaannya itu kepada mereka. Kenapa ada bentrok antara Yahudi yang sampai sekarang Yahudi dan Yahudi yang pada waktu itu yang percaya Yesus? Itu sudah dibedakan itu. Yahudi yang mempercayai Yesus dengan Yahudi yang tetap sampai sekarang itu sudah dibedakan. Yahudi yang percaya akan Yesus disebut Kristen. Itu kenapa umat pertama itu dikatakan Kristen, karena mau memisahkan dari Yahudi yang sampai sekarang ini pengikut Kristus itu. Bagaimana refleksi umat Kristen, terutama umat perdana itu, tentang siapakah Yesus? Ya kan sudah banyak penjabaran ada di dalam tulisan-tulisan itu juga. Bagaimana mereka mewartakan Yesus itu. Jadi apa masalahnya dengan topik hukum yang Anda katakan? Hukum Islam dengan hukum Kristen. Di mana nyambungnya di situ? Ketika saya memberi penjelasan ini. Ketika saya memberi penjelasan ini dan Anda mengatakan tidak benar, jadi menurut Anda yang benar itu bagaimana? Jika kekristenan diukur dengan cara pikirmu, ya coba Anda selidikilah bagaimana penjelasan para ahli di bidang Alkitab ini untuk menjelaskan ini. Oke? Apakah sesuai dengan pikiran Anda atau sesuai dengan pikiran saya? Saya mengutarakan ini bahwa dengan apa yang pernah saya pelajari, ini memang nasihat semangat spiritualitas yang mau ditekankan Paulus agar menguatkan orang-orang Galatia tentang itu. Jadi apa hubungannya berbicara hukum-hukum yang ada di dalam Islam dengan hukum di Kristen? Ini kan jelas ayat yang tidak kena. Oke? Yahudi yang percaya Yesus itu adalah Yahudi yang kembali kepada hukum Taurat. Adalah Yahudi yang mengakui Yesus adalah Nabi Allah. Adalah Yahudi yang mengakui Yesus itu adalah Rasul Allah. Adalah Yahudi yang mengikuti contoh-contoh yang dicontohkan oleh Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan Kristen? Kristen itu tidak seperti itu. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pentuhan Yesus. Ya. Murid-murid Yesus tidak mendudukan Yesus sebagai Tuhan. Kristen mendudukan Yesus sebagai Tuhan. Berbeda. Ya, pahami itu dengan baik. Supaya Anda tidak bingung, coba Anda uraikan. Ajaran kasih menurut Yesus kepada Allah itu seperti apa? Apa implementasi dalam kehidupan keberagamaan orang yang mengasihi Allah menurut Yesus? Silakan, lengkap dengan dalil. Oke, Yulia, kita garis bawahi tentang Kristen itu. Kristen itu penerus kabar baik, gitu ya.
yang dikhotbahkan oleh Yesus Kristus itu adalah kabar baik itu. Hanya nama itu, Kristen itu hanya nama. Tapi penerus daripada kabar baik itu. Gitu ya. Ya. Kalau tentang Trinitas, paganisme itu jauh itu Yul. Sejak dari awal kitab Kejadian itu sudah terungkap unsur-unsur Trinitas itu. Kami tidak menganut paganisme itu. Dari kitab Kejadian 1, 2, 3 sudah ada unsur Trinitas. Yul, ya, jangan cerita tentang paganisme, jauh itu. Oke ya. Kami dibebaskan dari hukum fisik, Yul. Boleh diulang-ulang. Kalau lapar itu nggak bisa membantu orang, Yul. Apa 30 hari itu tidak bisa membantu orang. Itu yang dibebaskan dari kelaparan. Esensinya tetap kami lakukan. Ya, kalau khusus Yahudi, Parisi, Saduki itu, dia akan benci sama Yesus. Maka nubuatan-nubuatan itu diabaikan semuanya, Yul. Paham gak itu? Dia tidak bisa menerima, tidak mau disaingi. Baik khotbah-khotbahnya. Ya, baik daripada ajarannya. Terutama dengan mujizatnya. Itu yang dibenci oleh Parisi, Saduki itu. Maka semua nubuatan itu diabaikan semuanya. Ya, begitu. Lalu Yahudi itu tidak mau lagi menerima kasih karunia itu karena bencinya. Itu aja permasalahannya, karena nubuatan itu sudah diabaikan. Maka dia tidak mau menerima sola gratia itu. Boleh aja, nggak apa-apa, silahkan. Hukum Taurat itu jalankan. Besar hukum upahnya. Lalu diteruskan oleh Muslim. Silahkan, besar upahnya. Tapi lihat konsekuensi pelanggaran demi pelanggaran, Yul. Ya, itu yang kami diajarkan oleh Yesus itu. Semuanya sudah dikhotbahkan oleh Yesus Kristus itu. Mulai dari khotbah di atas bukit itu. Sudah, lalu seorang Paulus, orang yang pintar itu kan bisa mampu merespon daripada segalanya itu. Dia yang mampu menerjemahkan pada saat itu. Seperti itu, Yul. Jadi kabar baik itu setelah waktunya. Lihat ke-12 rasulnya itu. Mati martir, Yul. Dia harus menyebar ke seluruh dunia. Bukan tidak hanya untuk Yahudi, enggak. Amanat agung itu setelah tiba waktunya. Dia akan menyebar dengan taruhan nyawanya, Yul. Termasuk Rasul Paulus itu. Itu, Yul. Kalau undang-undang fisik, ya benar. Kalau dianggap pelanggaran itu, iya benar sekali. Nih, kami tidak melakukan itu lagi tuh. Karena itu pelanggaran demi pelanggaran. Tidak akan bisa menolong orang lain. Begitu, Yul. Apalagi dalam kondisi lapar. Nggak bisa. Kamu harus hidup bersih. Susah, Yul. Gitu. Oke ya, nanti jawab lagi tuh. Nggak usah lari ke pembahasan lain, Bang. Ini kita membahas tentang hukum Islam dan hukum Kristen. Tadi saya sudah menjabarkan hukum-hukum Islam kan, dan pembagian-pembagiannya. Yang mana hukum itu mengatur apa yang harus dilakukan oleh umat manusia untuk menjadi selamat. Artinya, perintah-perintah Allah itu berkaitan dengan hukum-hukum, dan itu tidak terlepas daripada kitab suci. Nah, sekarang kita berbicara mengenai ajaran Kristen, hukum Kristen, yang adalah ajaran kasih menurut Abang. Saya tanya kepada Abang, tolong dengan dalil jawabnya. Ya, mengasihi Allah itu maksudnya seperti apa menurut Yesus? Jawab disertakan dengan dalil. Silakan. Begini Bang Surya, untuk menanggapi itu, saya melihat ada pandangan yang miring tentang Paulus. Entah bagaimana ceritanya, sampai ada tuduhan bahwa Paulus membolak-balikan ajaran Yesus. Begini saja untuk fairnya, ketika
Anda tidak terlalu yakin dengan penjelasan kami orang Kristen begini. Ada banyak peneliti Alkitab, terutama Perjanjian Baru, yang juga bukan orang Kristen. Mungkin Anda kenal salah satunya, Bert Ehrham, di mana seorang agnostis yang tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan, makanya dia tidak percaya akan Tuhan. Dia seorang pakar di bidang penelitian itu. Apa kata Paulus? Apa kata dia tentang Paulus? Itu akan menjawab Anda. Itu bukan orang Kristen. Dia menolak kekristenan juga. Penjelasan dia tentang siapa itu Paulus mungkin bisa membuat Anda berpikir kembali tentang Paulus itu siapa. Ini hanya berpikir bahwa mungkin ada salah pengertian tentang siapa itu Paulus. Ya, sekitar-sekitar itu. Jadi sangat disayangkan jika ada yang berpikir bahwa Paulus membelokkan atau mengajarkan sesuatu yang lain daripada ajaran Yesus atau itu para rasul. Begini yang saya bisa jelaskan secara singkat. Baik menurut Bert Ehrham itu dia pun mau menekankan Paulus ini tidak punya, istilahnya tidak ada satu yang bisa dia bengkokkan selagi adanya 12 rasul itu. Pengajaran itu dikawal ketat. Rujukannya kepada 12 rasul itu, saksi mata. Jika Anda semua menolak itu, bagaimana orang Kristen mau menjelaskan imannya? Apa yang diajarkan Paulus juga diajarkan oleh itu 12 rasul itu. Tidak ada sesuatu yang lain daripada itu. Oke. Saya nggak butuh penemu-penemu atau pakar. Saya butuh penjelasan atau pernyataan dari Yesus. Siapa Paulus menurut Yesus? Coba tunjuk pernyataan Yesus kaitannya dengan kerasulan kerasulan Paulus. Silakan. PN ini sudah saya jelaskan dari awal tadi, udah ditanyakan Yul. Kok ditanyakan ulang? Gitu ya. Sudah dijelaskan tadi Yul. Kami hanya dibebaskan dari undang-undang fisik. Ya, hanya itu. Kalau itu iya, kami tidak sunat, kami tidak puasa. Itu iya. Kalau itu yang Abang Yul pertahankan, iya. Apakah itu pelanggaran? Tidak juga, karena esensinya kami lakukan. Itu akan lebih baik, gitu ya. Ya, kita tidak bisa mengasihi Tuhan menurut ukuran manusia itu. Enggak bisa itu. Maka kita memang menjalankan perintahnya. Yang kami tidak lakukan kan sunat, puasa. Itu sudah kami lakukan, esensinya tetap kami lakukan. Gitu ya. Kalau lapar, no. Ya, iya. Kalau berjanji dengan perjanjian yang akan dilanggar-langgar itu tidak juga. Ya, gitu. Ini tadi udah dijawab itu, bagaimana mengasihi Allah itu, bagaimana sesama itu sudah dijawab dari depan tadi Yul. Jangan lagi diulang-ulang. Nggak ada progresifnya itu. Oke? Oke, abang dibebaskan dari hukum-hukum, dari perintah-perintah Tuhan yang berkaitan dengan undang-undang kedagingan menurut Anda, undang-undang fisik. Oke, sekarang saya tanya kepada abang, ajaran mengasihi Allah itu seperti apa menurut Yesus? Menurut Yesus loh, bukan menurut Paulus. Kalau menurut Paulus kan jelas, ya, dibebaskan dari hukum dan dibebaskan dari penghambaan. Itu menurut Paulus. Nah, sekarang menurut Yesus, mengasihi Allah itu seperti apa menurut Yesus? Coba Anda tunjukkan dalilnya. Begini ya Bang Sul.
ketika Anda menjelaskan tentang kekristenan yang saya lihat tidak sesuai dengan apa yang ada pada kami, makanya saya meluruskan. Jadi jangan pula memperpanjang masalah istilahnya Yahudi, penjelasan-penjelasan yang bagi saya itu tidak, bukan Kristen, bukan seperti itu kawan. Orang Yahudi pada yang percaya Yesus itu pada awalnya itulah yang disebut Kristen itu, yang percaya Yesus. Oke. Nanti dalam perkembangannya ada kaum yang mempercayai Yesus, Yahudi yang mempercayai Yesus itu, yang Kristen itu, ada kaum Nasara. Nah, itu dalam perkembangannya yang nanti akan dikenal di dalam Islam sebagai Nasrani. Itu yang memegang teguh pada hukum Taurat. Itu kaum Kristen Yahudi yang memegang teguh pada hukum Taurat. Hanya dalam perkembangan pemahaman teologi belakangan ini mereka tidak menerima Trinitas itu saja. Selain itu, penjelasan Anda tentang kekristenan itu ya menurut Anda sajalah. Itu bukan Kristen yang dimaksud. Kekristenan itu yang seperti yang saya jelaskan itu. Orang Yahudi yang pertama percaya kepada Yesus, dalam perkembangannya disebut Kristen. Mau memisahkan dengan Yahudi yang sampai sekarang ini Yahudi itu. Oke. Dalam perkembangannya ya mereka akan berkembang keluar, nanti bertemu dengan orang-orang di luar Yahudi, dan sampai sekarang Kristen menjadi agama yang istilahnya apa? Umum untuk diterima atau universal. Itu karena perkembangannya itu. Oke. Ketika Anda harus mau menanyakan tentang penjabaran, bagaimana Yesus mengajarkan kasih kepada Tuhan, banyak hal yang harus dijelaskan. Dia menjelaskan bahwa Allah itu tidak seperti ini. Yesus mau mengajarkan ini kepada pengikut-pengikutnya, bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Kasih. Itu yang mau diajarkan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Oke. Ya sudah, sekarang tunjuk aja Bang, apa yang Kristen sekarang anut, yang sekarang Kristen amalkan di dalam kehidupan keberagamaan Kristen, yang ajarannya berasal dari Yesus. Tunjuk. Coba, satu aja, silakan. Sudah saya ceritakan di situ di depan tadi, Yul. Kamu ulang-ulang lagi tuh. Itu ngeyel itu bagi saya itu. Kalau cerita tentang Yesus Tuhan, itu lain lagi permasalahannya. Ya, itu udah berbeda itu. Kita tentang syariat tadi. Apakah syariat Islam itu punya keunggulan atau tidak secara universal? Kan itu tema kita. Kalau Yesus Tuhan, lain lagi. Bisa nanti saya ceritakan secara jelas-jelasnya, Yul. Mau dengan dalil-dalilnya juga ada, Yul. Kalau itu yang mau. Gitu. Dalil tentang kami, tentang syariat hanya dua itu. Hukum utama dan terutama. Hukum kedua dan utama. Itu dalilnya. Bukan tidak ada dalil. Bang Yul itu sudah lari dari awal itu. Sudah mulai mencari-cari kesalahan Alkitab. Tidak membeberkan mana keunggulan syariat Islam itu secara universal. Tapi kalau secara lokal, bagi Muslim, ya kami angkat tangan. Silahkan itu Yul. Dengan segala kebaikannya menurut Bang Yul. Begitu. Tapi secara universal, aku belum bisa menyimak apa yang Yul jelaskan tentang syariat Islam itu yang harus dianut oleh dunia ini, Yul. Bang Yul sudah lari dari tema. Kalau mau Yesus Tuhan, lain nanti. Saya akan jelaskan sejelas-jelasnya dengan dalil-dalilnya semua, dengan kesaksian-kesaksian semuanya. Saya akan beberkan, Yul, ya. Oke?
Tadi saya sudah menjelaskan, ingin menjelaskan. Saya sudah mengawali untuk menjelaskan itu. Tadi kan saya sudah katakan, pembahasan pertama di dalam kajian mengenal peradaban atau hukum Islam itu adalah universalitas. Kedua, ketauhidan. Ketiga, keseimbangan dan moderat. Keempat adalah sentuhan akhlak. Sudah saya ajarkan tadi, sudah saya sampaikan. Tapi abang bilang apa? Panjang lebar lah, segala macam lah, minta inilah dan itulah. Kan saya sudah tunjukkan. Tapi abang justru mengendalikan ajaran kasih. Nah, saya tanya sama abang, ajaran kasih menurut Yesus itu kayak mana? Oh, ajaran kasih menurut Yesus adalah kasihi Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, mengasihi Allah dengan segenap hati itu menurut Yesus seperti apa? Tunjuk dalilnya. Ada nggak? Coba. Anda nggak bisa jelasin kan? Sudah saya ceritakan di situ di depan tadi, Yul. Kamu ulang-ulang lagi tuh. Itu ngeyel itu bagi saya itu. Kalau cerita tentang Yesus Tuhan, itu lain lagi permasalahannya. Ya, itu udah berbeda itu. Kita tentang syariat tadi. Apakah syariat Islam itu punya keunggulan atau tidak secara universal? Kan itu tema kita. Kalau Yesus Tuhan, lain lagi. Bisa nanti saya ceritakan secara jelas-jelasnya, Yul. Mau dengan dalil-dalilnya juga ada, Yul. Kalau itu yang mau. Gitu. Dalil tentang kami, tentang syariat hanya dua itu. Hukum utama dan terutama. Hukum kedua dan utama. Itu dalilnya. Bukan tidak ada dalil. Bang Yul itu sudah lari dari awal itu. Sudah mulai mencari-cari kesalahan Alkitab. Tidak membeberkan mana keunggulan syariat Islam itu secara universal. Tapi kalau secara lokal, bagi Muslim, ya kami angkat tangan. Silahkan itu, Yul. Dengan segala kebaikannya menurut Bang Yul. Begitu. Tapi secara universal, aku belum bisa menyimak apa yang Yul jelaskan tentang syariat Islam itu yang harus dianut oleh dunia ini, Yul. Bang Yul sudah lari dari tema. Kalau mau Yesus Tuhan, lain nanti. Saya akan jelaskan sejelas-jelasnya. Dengan dalil-dalilnya semua. Dengan kesaksian-kesaksian semuanya. Saya akan beberkan, Yul, ya. Oke? Tadi saya sudah mencoba untuk menjelaskan kepada Anda bahwa hukum Islam itu dikenal dengan ciri toleransi di dalam ajaran. Dan risalahnya yang sangat universal. Itu dijelaskan dalam Al-Quran kok. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Di situ dikatakan, hai manusia. Nah, tuh. Dinyatakan, hai manusia. Nah, adakah di dalam ajaran Bani Israel seruan kepada manusia? Nggak ada. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku hanya berdoa kepada Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Semua hanya Bani Israel. Kalau Islam, tidak. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Itu sudah saya jelas, itu sudah jelas dalam Al-Quran. Keuniversalan Islam itu sudah dituangkan dalam Al-Quran. Nah, sekarang adakah seruan kepada seluruh manusia? Sema Israel. Israel aja yang diseru. Nggak ada seruan kepada Kristen. Tapi kalau Islam, dengarlah wahai manusia. Hai manusia. Jadi Al-Quran itu menjadikan peradaban hukum Islam sebagai ikatan yang mengatur di dalamnya seluruh komponen penduduk dan umat yang menaungi di atas bendera pancaran penaklukan Islam. Ngerti enggak bahasa saya? Jadi ketika ajaran Islam itu yang adalah merupakan hukum Islam dijabarkan di dalam kehidupan sehari-hari terhadap orang yang menjadikan Islam sebagai panji atau asas kenegaraan atau hukum-hukum pergaulan, maka kesesuaian antara akal pikiran, ya, kodrat manusia dengan hukum Islam itu pasti selaras. Ini yang dimaksud dengan universal. Jadi hukum Islam memiliki ciri menghargai kemanusiaan, sebagaimana yang akan saya
ingin jelaskan kepada Anda bahwa Islam itu universal di dalam cakrawalannya yang tinggi dan luas, dan tidak terikat dengan iklim atau sejarah, tidak terikat dengan geografi, tidak terikat dengan wilayah, tidak terikat dengan suku bangsa. Tetapi Islam itu adalah sebuah hukum yang mengikat kepada seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Itu yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Bahwa hukum Islam itu menaungi seluruh umat manusia, menaungi seluruh bangsa-bangsa. Berbeda dengan hukum Kristen. Sesempurna-sempurna apapun ajaran Kristen tidak bisa dijadikan sebagai asas negara. Berbeda dengan ajaran Islam. Itulah bukti bahwa ajaran Islam itu sangat universal. Ya, ini merupakan suatu pembaharuan ajaran hukum yang menaungi seluruh manusia, ya, memberikan kesenangan berupa hak dan memberikan kepada siapa saja yang sampai kepada hukum Islam itu. Jadi siapapun yang sampai kepada hukum Islam dalam kehidupannya, maka dia akan merasakan betapa Islam itu adalah sebuah konsep yang universal, yang setara, yang seimbang, yang selaras, yang serasi dengan keberadaan hidup manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Itulah Islam. Nah sekarang kemudian ketika Anda minta saya menjabarkan, apa yang Anda jadikan sebagai wadah untuk menerima itu? Sementara yang ada dalam pikiran Anda adalah kebencian, kekufuran, pengingkaran terhadap ajaran Islam. Seperti itu. Nah sekarang kembali kepada tema. Apa ajaran kasih kepada Allah menurut Yesus? Silakan. Yesus mengatakan, dengan apakah kamu bisa mengasihi Allah itu, Tuhan itu? Tidak bisa apa-apa. Dia tidak kekurangan apapun. Seperti itu ajarannya. Tentang perintah-perintahnya sudah dilakukan. Gereja itu adalah perpanjangan tangannya. Apa yang dilakukan gereja itu. Gitu ya. Maka karena kita tidak bisa memberi makan Tuhan itu, maka dia jelaskan apa yang bisa kamu perbuat kepada suatu anak kecil itu yang terkecil saja. Itulah yang mengasihi kamu. Kalau mengasihi aku, itulah sudah mengasihi Allah yang Esa itu. Begitu gambarannya. Apakah Bang Yul bisa mengasihi Allah yang STW itu dengan cara apa? Kan hanya dengan syariat-syariatnya itu menjalankan itu kan. Kami sudah melakukannya juga. Kecuali hukum fisik. Karena hukum fisik itu mengganggu kasih itu. Menghambat kasih untuk melaksanakannya itu. Seperti itu, Jul. Gak usah ribet, gitu. Ya, catatan kita tidak bisa mengasihi Allah. Karena dia serba maha kuasa segala-galanya itu. Ya, maka kita hanya bisa mengasihi sesama kita itu. Itulah kasih kepada Allah sebagai ciptaannya, Yul. Nah, kan sudah jelas bahwa Anda itu membantah perintah-perintah Allah. Karena Anda mengutuk perintah-perintah fisik. Sementara Yesus memberikan contoh dan mempraktikkannya dengan fisik. Yesus sujud, tentu dengan fisik. Yesus sunat, tentu dengan fisik. Yesus tidak makan babi, tentu dengan fisik. Yesus puasa, tentu dengan fisik. Yesus menyembah hanya kepada satu Tuhan, tentu dengan fisik. Sementara abang ini menolak dan mengutuk penyembahan perintah-perintah prosesi fisik. Lantas bagaimana kemudian Anda bisa dikatakan mengasihi Allah? Sementara Yesus dengan jelas mengatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintah Allah itu berkaitan dengan pelaksanaan amalan yang harus dilaksanakan oleh fisik. Gimana sih abang ini? Itu terjemahan baru. Kalau terjemahan lama, karena inilah kasih Allah, yaitu menurut hukum-hukumnya. Maka hukum-hukumnya itu bukanlah sesuatu yang berat. Berarti bercerita mengenai hukum-hukum Tuhan, itu kaitannya dengan pengamalan fisik. Terjemahan 1985, sebab mengasihi Allah itu berarti taat kepada perintah-perintahnya. Itu, Yesus loh yang mengajarkan itu. Nah sekarang Kristen malah membantah setiap perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah fisik. Ya,
Iya kan? Lalu memilih pelaksanaan fisik, tepuk tangan, bernyanyi ria, joget-joget di gereja, itu juga fisik. Abang ini gimana sih ceritanya? Ketika Anda mengasihi Yesus, kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintah-perintahku, engkau akan mengikuti ajaranku. Nah, Yesus mengajarkan apa? Sujud. Kenapa abang tidak sujud? Malah loncat-loncat di gereja. Sunat. Kenapa abang tidak lakukan itu? Itu sudah dicontohkan oleh Yesus. Malah Anda berkulup. Kata Paulus di dalam Galatia 5 ayat 2. Kalau kau bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi kau. Kan sudah bertentangan dengan perintah Yesus. Yesus sunat. Hayo. Yesus puasa. Hayo. Yesus tidak makan babi. Jadi yang dimaksud kasih oleh Yesus adalah mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Yesus. Itu yang dimaksud ajaran kasih. Kasih yang tertinggi adalah mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulnya, yaitu Yesus. Kasih yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Apa itu? Menjabarkan hukum-hukum Tuhan yang kaitannya dengan hubungan terhadap sesama manusia. Masihkah ada di dalam ajaran agama Kristen? Tidak ada. Kenapa? Karena hukum Tuhan itu sebelum Al-Quran berakhir pada pengajaran hukum Torah yang dibenarkan oleh Injilnya Yesus, yaitu syariat yang dikhususkan kepada Bani Israel. Tapi itu tidak diamalkan oleh orang Kristen. Kenapa? Karena Paulus yang adalah nabi palsu mengajarkan untuk meninggalkan segala hukum-hukum Tuhan, dikarenakan Tuhan telah menjelma menjadi makhluk ciptaan yang mati terkutuk di tiang salib karena untuk menebus orang Kristen yang bukan Yahudi dari hukum Yahudi. Di situ lucunya. Hukum Yahudi dikhususkan kepada orang Yahudi bernama Torah. Kenapa Kristen yang bukan Yahudi yang dibebaskan dari hukum Yahudi? Ini menggelikan dan memalukan kalau Anda menggunakan akal sehat. Ya, belajar lagi Pak Pendeta Sopan Sembiring. Saya harus sarankan kepada Anda, ternyata Anda tidak ada ilmu sama sekali. Jadi saya minta Anda belajar lagi. Begini Bang Sil ya, ketika Anda mengatakan di mana pernyataan Yesus tentang Paulus, ini saya mau menjawabnya dari segi apa? Ketika Paulus memberi kesaksian tentang dirinya yang ada penampakan, maksudnya ketika perjalanannya untuk menangkap pengikut-pengikut Yesus dan bertemu, istilahnya dapat penglihatan itu. Apakah harus saya mengatakan kesaksian Yesus yang seperti apa yang Anda maksud? Nanti kalau saya bilang kesaksian Yesus begini, Anda mengatakan memangnya Yesus mengenal Paulus? Atau tidak, setidaknya bahwa waktu itu Paulus adalah rasul-rasul inti Yesus. Ini yang saya mau minta penjelasan dari Anda. Apa yang coba Anda pikirkan tentang itu, supaya saya menjawabnya pas dengan apa yang Anda tanyakan. Oke? Saya tidak minta pengakuan Paulus. Itu pengakuan Paulus yang membawa-bawa nama Yesus. Baca Lukas 21 ayat 8. Baca Lukas 21 ayat 12. Namun sebelum penyesat itu datang, mengajarkan membawa-bawa namaku, penyesat itu terlebih dahulu mengejar, memburu, menangkap, menyesat, dan membawa kau masuk ke dalam rumah ibadat. Siapa pelakunya? Paulus. Ya. Abang sendiri tahu kan? Dan tadi abang sudah katakan, berkobar-kobarlah semangat Paulus ingin menangkapi murid-murid Yesus. Berarti dia adalah penggenapan penyesat yang dimaksud oleh Yesus agar murid-muridnya waspada. Waspadalah kamu, akan datang penyesat-penyesat yang akan membawa-bawa namaku. Sekarang Anda menjelaskan siapa? Paulus kan? Dia bawa nama siapa? Yesus kan? Paulus mengajarkan tentang kekristenan dengan membawa nama Yesus. Ketika Anda ditanyai, apa ajaran Yesus tentang Paulus? Anda tidak bisa mengungkapkan. Kenapa? Karena memang Paulus itu bukan utusannya Yesus. Bukan muridnya Yesus. Bukan pengikutnya Yesus. Apalagi menjadi rasul. Ya. Itu yang perlu Anda paham. Yesus bagi Bani Israel adalah guru.
dia adalah Tuhan. Tuhan, maksud saya, dia adalah Tuhan, Mar. Ya. Bagi murid-muridnya, Bani Israel. Bukan seperti apa yang diajarkan oleh Paulus. Makanya Anda kehilangan akal, kehilangan arah ketika saya tanya, siapa Paulus menurut Yesus? Anda tidak bisa menjawab. Yang Anda utarakan sekarang adalah Paulus menurut Paulus. Kan sangat disayangkan kalau seorang Kristen ditanyai, siapa Paulus menurut Yesus? Paulus menurut Paulus. Nah, kan gitu. Sekali-sekali kamu cari tahu siapa Paulus menurut Yesus. Tapi kalau saudara tidak tahu, nanti saya ajarkan. Satu secara singkat yaitu Yesus mengajarkan Allah itu kasih. Oke. Iya. Mau salto kemanapun silakan. Allah itu kasih. Kasih itu Allah. Yang saya minta, mengasihi Allah menurut Yesus itu seperti apa? Ayo, sertakan dalilnya. Atau mau saya ajari? Bang Yul, tentang peradaban itu kan hanya konsep-konsep itu. Harus diimplementasikan. Itu yang Bang Yul tidak jelaskan. Sudah ada sedikit, tapi tidak hanya khusus untuk Muslim itu. Tidak universal. Itu dia, gitu. Jadi saya tidak menyimak sedikit pun tentang syariat-syariat Islam itu yang melebihi dari hukum kasih itu. Gitu. Bang Yul lari dari tema. Sekarang lari ke hukum itu, mencari kesalahan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Larinya ke sana itu. Coba jelaskan syariat-syariatnya itu yang bisa diterima secara universal gitu. Kalau hanya secara Islam itu iya, udah selesai itu. Itu hukum Islam kok gitu. Tapi kalau diperadabkan ke dunia, iya, belum tentu tuh diterima. Gitu. Sudah lari Bang Yul itu. Iya. Sudah jelas itu dari tadi saya ulas itu contohnya satu. Jika kamu mempunyai 2 baju, berikanlah satu kepada temanmu yang tidak punya baju. Demikian juga dengan makanan dan apa segalanya itu. Makanya itu udah jelas itu, mau dalil yang mana lagi? Kami hanya mempunyai 2 dalil. Tinggal mengimplementasikan yang 2 dalil itu. Mau kemana dalilnya? Kami hanya 2. Atau lari lagi 10 dalil. Atau 360 undang-undang. Kami sekarang hanya punya 2 dalil. Tinggal bagaimana mengimplementasikannya itu. Begitu Yul, jangan lari. Mencari kesalahan itu. Ya, jelaskan syariat-syariatnya itu yang bisa ditangkap secara universal, bisa diterima. Gitu, supaya kami anut. Kalau hanya dalam lingkungan Muslim yang baik ya, itu terserah. Gitu Yul. Ketika berbicara tentang ajaran agama Islam, kemudian Anda bantah, maka saya harus menyadarkan Anda dengan mengambil referensi ajaran agama Anda, supaya Anda sadarkan gitu Bang. Saya kan sudah menjelaskan tentang Islam itu adalah agama universal. Berbagai dalil di dalam Al-Quran yang menyeru kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas. Coba. Wahai seluruh manusia. Wahai sekalian manusia. Ya kan sudah jelas kan? Bukti bahwa Al-Quran itu, Islam itu adalah ajaran hukum syariat yang dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Kalau kitab abang yang Anda ambil dari Bani Israel, dan juga yang Anda ambil dari Yunani, itu tidak ada seruan kepada seluruh manusia. Seruannya hanya kepada Bani Israel. Gitu loh. Jadi agama universal itu adalah agama yang kokoh dan menyampaikan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, dan persamaan antara seluruh manusia tanpa melihat warna kulit dan jenis manusia atau jenis suku dan seterusnya. Jadi
tidak mempercayai pandangan keunggulan unsur bangsawan, tidak meninggikan jenis ras manusia dari lainnya. Itu yang disebut sebagai agama universal. Dan itu hanya dianut oleh hukum Islam. Kan saya sudah katakan kepada Anda, ya, saya tidak berasumsi di dalam menjabarkan Islam. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 terjemahannya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Berarti Islam dan hukum Islam itu diperuntukkan untuk semesta alam. Al-Quran surah Sabah ayat 28, dan kami tidak mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Itu dituangkan di dalam Al-Quran. Berarti hukum yang dianut oleh Islam, apapun itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, untuk semesta alam. Al-Quran surah Al-Anbiya menyatakan, As-Saba juga menyatakan. Nah sekarang kitabmu Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi hanya datang kepada bangsa-bangsa yang hilang dari Bani Israel. Itu di dalam kitabmu. Matius 14, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau Muhammad SAW dengan Islamnya diutus untuk seluruh alam. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutusmu Muhammad SAW melainkan kepada umat manusia seluruhnya. As-Saba ayat 28. Karena itu risalah peradaban hukum Islam merupakan risalah universal yang menyatukan secara sempurna seluruh asal muasal, warna kulit dan bahasa manusia. Ya, itu yang perlu Bang Sopan Sembiring ini pelajari gitu loh. Karena saya lihat abang ini nggak ada ilmu sama sekali, cuman ngeyel, asumsi, cocokologi, mutar-mutar gitu. Jadi sebenarnya abang belum pantas untuk berdiskusi. Masih perlu belajar 150 tahun untuk kemudian membahas tentang Islam. Membahas tentang ajaran kasih menurut Yesus aja abang babak belur. Gimana mau membahas Islam? Ya, sunat dulu bang, sunat dulu. Yul, yang Anda ceritakan itu sudah jauh sebelumnya, sudah diimplementasikan. Lalu Yul berbicara sekarang, jauh-jauh sebelumnya itu sudah dilakukan, gitu. Toleransi, ya, sangat toleransi. Doakanlah musuhmu, jangan membenci, terima apa dia adanya, gitu. Sangat toleransi. Sudah usang itu, Yul. Itu bukan syariat Islam yang baru. Nggak ada, aku nggak melihat syariat Islam yang baru yang bisa diterima oleh universal gitu. Kalau tentang Siyama itu kan pernyataan awal itu belum sempurna, pernyataan itu belum itu baru khusus untuk Israel itu. Iya. Nanti setelah amanat agung itu baru seluruhnya itu. Aku tidak melihat Yul syariat Islam yang baru itu. Semuanya udah usang yang Anda ceritakan itu semuanya. Sudah ribuan tahun itu diimplementasikan. Abang Yul baru cerita sekarang. Aku tidak melihat yang baru itu. Tidak sama sekali aku melihat itu. Iya, undang-undang dulu kan udah paten itu. Itulah yang Abang Yul cerita itu. Coba yang baru itu kalau ada. Silakan. Abang mau lari kemana? Di dalam ajaran agama abang itu tidak ada syariat, tidak ada hukum-hukum. Hanya ada dua hukum. Kasihi Allahmu, kasihi musuhmu. Hanya itu kan? Iya toh? Sementara kasihi Allahmu menurut Yesus itu adalah mentaati segala perintah-perintah Allah. Nah sekarang mana perintah Allah dalam ajaran agama Kristen? Nggak ada. Sudah dibatalkan oleh Paulus. Galatia 3 ayat 13, Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari kuk penghambaan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Dimerdekakan dari hukum-hukum dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Artinya, Kristen itu agama yang tidak memiliki hukum. Tidak ada syariat, tidak ada aturan di Kristen itu. Ya. Makanya abang itu babak belur, menghindar dari pernyataan ketika saya minta, mana dalilnya?
1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab mengasihi Allah itu berarti memenuhi, mentaati, melaksanakan segala perintah-perintahnya. Itu yang dimaksud mengasihi Allah. Nah sekarang adakah perintah Allah Anda lakukan dengan Anda menjadi Kristen? Nggak ada. Siapa yang memerintahkan Anda menjadi Kristen? Nggak ada. Siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Nggak ada. Selain dari, adakah Allah itu memerintahkan Anda menyembah Yesus? Nggak ada. Adakah Allah memerintahkan Anda untuk makan babi? Nggak ada. Adakah Allah memerintahkan Anda untuk tidak sunat? Nggak ada. Jadi Anda menjadi Kristen bukan atas perintah-perintah Allah. Berarti Anda tidak mengasihi Allah. Hanya Islam yang mengasihi Allah itu. Kenapa? Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya sekarang di abad pertama. Tapi ketika dia nanti datang, yaitu pada abad ke-6, dialah yang akan kamu ikuti. Turutilah segala perintahnya, karena dialah yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang apapun yang berkaitan dengan dosa. Nah, makanya ada hukum Islam. Ada haram, ada halal, ada makruh, ada mubah, ada sunnah, dan seterusnya. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Masih banyak hukum yang ingin aku ajarkan. Tapi kamu belum mampu untuk menanggungnya sekarang. Tapi ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah sekarang kalau Anda mengatakan yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus, coba Anda jelaskan kepada saya. Apa hukumnya orang yang mati dalam Kristen meninggalkan hutang? Ada enggak? Hukum apa yang kena dia? Apa bunyi hukumnya? Di mana dalilnya tertuang? Ada enggak? Enggak ada. Karena memang Roh Kudus tidak mengajarkan apa-apa. Itu hanya asumsi Anda, halusinasi orang Kristen aja tentang Roh Kudus itu. Sekarang saya tanya, ketika Anda berutang ke bank, atau Anda berutang kepada saudara Anda, 50 juta. Ketika Anda mati, karena dosa Anda telah ditebus oleh Yesus, apakah Anda langsung masuk ke surga? Kalau Anda mengatakan iya, lalu bagaimana dengan utang Anda kepada saudara Anda? Kalau Anda mengatakan tidak, lalu bagaimana dengan tebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus di tiang salib? Hancur kan? Bingung Anda. Kenapa? Karena memang agama Anda tidak mengajarkan hukum-hukum. Tidak ada hukum di dalam ajaran agama Anda. Makanya Anda bingung. Ya, sebenarnya andai saja Abang Sopan Sembiring ini jujur, sebenarnya itu saya sudah ragu dengan Kristen. Saya itu mau belajar tentang Islam. Nah, itu baru cocok. Daripada Anda memasang muka dengan tameng, Anda seakan-akan itu mau menjelaskan tentang Islam tapi Anda tidak punya ilmu, menjelaskan ajaran Yesus Anda tidak punya ilmu. Anda hanya mengedepankan ajaran Paulus. Ya, jadi saran saya, Bang, kalau mau berdiskusi dengan saya, Abang kudu wajib punya ilmu dulu. Tidak cukup dengan ilmu ngeyel, apalagi asumsi. Saya tanya, apa ajaran kasih kepada Allah? Menurut Yesus, kasih kepada Allah itu seperti apa? Dijawab oleh Yesus, yaitu taat kepada perintah-perintahnya. Nah, pertanyaannya, apakah Kristen taat kepada perintah-perintah Allah? Tidak. Kok bisa? Iya. Karena menurut pendiri Kristen Paulus, tidak ada lagi perintah. Kenapa? Karena seluruh perintah sudah dibatalkan oleh Yesus dengan matinya dia di tiang salib. Berarti tidak ada lagi ajaran kasih kepada Allah di dalam Kristen. Karena tidak ada lagi perintah-perintah dalam ajaran Kristen yang dilaksanakan. Berkaitan dengan hukum haram, mubah, makruh, sunnah, dan seterusnya nggak ada lagi. Karena semua sudah dibebaskan oleh Tuhan itu sendiri datang bunuh diri di atas tiang salib. Jadi hancur Bang, hancur kalau Abang ingin menabrakkan antara ajaran Islam yang universal dengan ajaran Kristen yang datangnya dari pagan Yunani. Ya, saran saya untuk kesekian kalinya, Pendeta Sopan Sembiring silahkan belajar lagi 150 tahun baru kemudian berdebat dengan saya. Paham? Oke ya. Nggak usah panjang-panjang itu. Sudah ngeyel-ngeyel tuh Bang Yuli tuh. Salah satu saya ungkapkan di sini ya, perintah pembatalan itu tentang puasa. Ya. Pada waktu murid-muridnya memetik gandum itu, disitulah dibatalkan hukum fisik itu. Gitu, dan lainnya ada ceritanya itu. Dia berkhotbah kok. Ya. Maka bagi kami fisik itu tidak penting, esensinya yang penting. Ada saatnya kamu akan berpuasa. Selama aku di dunia, kamu tidak bisa berpuasa. Kenapa? Karena aku adalah makanan itu sendiri. Karena aku adalah minuman itu sendiri. Maka tidak perlu lagi puasa fisik.
Akan tiba saatnya kamu akan berpuasa total. Setelah aku nanti diangkat ke surga. Setelah aku dimuliakan. Disitulah kamu akan berpuasa total. Gitu. Kami tidak puasa secara fisik. Supaya bisa melakukan undang-undang kasih itu, Yul. Gitu. Iya. Lalu apa pembaharuan yang dilakukan oleh Nabi zaman akhir itu, yang mencolok kepada dunia itu? Kalau cerita yang lainnya itu sudah ada dalam undang-undang kami, semuanya sudah termaktub itu, Yul. Aku belum bisa melihat di mana kelebihannya itu. Nabi akhir zaman itu membuat suatu aturan pembaharuan, belum ada itu, Yul. Semua Anda ceritakan itu sudah cerita usang semuanya. Hanya berbalik kepada undang-undang fisik lagi. Iya, kami akui. Kami tidak puasa lagi, tidak sunat lagi. Kalau sholat, kami setiap saat sholat. Itu melebihi itu, gitu. Iya, Yul. Dan kalau berkutip dengan sunat, dengan puasa, iya, kami esensinya kami lakukan. Oke, Yul. Coba cerita tentang Nabi akhir zaman itu yang punya syariat yang mencolok. Silakan, Yul. Jawab itu. Usah, tunjukkan aja dalilnya. Mengasihi Allah itu adalah meninggalkan perintah-perintahnya. Dengan matinya dia di atas tiang salib. Tunjuk ajaran itu dari Yesus. Kan ajaran itu datangnya dari Paulus. Mengasihi Allah adalah percaya bahwa Allah datang dalam rupa manusia, bunuh diri untuk mati secara terkutuk di atas tiang palang. Ajaran siapa? Paulus. Ada nggak ajaran Yesus seperti itu? Nggak ada. Ajaran Paulus jelas. Sebelum langit lenyap, langit runtuh, bumi lenyap, setitik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Torah meskipun yang paling terkecil. Ajaran siapa? Yesus. Ajaran Paulus, dengan matinya Tuhan di atas tiang salib, maka kita dibebaskan dari hukum Tuhan dan dimerdekakan dari penghambaan kepada Tuhan. Macos. Ajaran koclok. Ya, jadi abang tidak akan pernah bisa menunjukkan kasih yang mana yang dimaksud oleh Yesus. Kasih yang dimaksud oleh Yesus adalah taat kepada perintah-perintah Allah. Itu. Bagaimana dengan Kristen? Mana ada taatnya? Lo perintah Allah aja dihapus semua kok. Jadi abang mau loncat kemanapun tetap aja akan telanjang. Jadi saran saya sunat aja dulu, baru turun diskusi. Titel pendeta Anda silakan Anda banggakan di gereja. Di sini, di hadapan sang penginjil jalanan, Anda hanya remah-remah. Maaf, itu fakta. Mau dalil yang bagaimana, Yul? Kami hanya mempunyai 2 dalil. Implementasinya yang macam-macam, Yul. Kalau hanya dalil hanya 2. Hukum utama dan terutama. Hukum utama kedua. Kami hanya punya 2 dalil. Nggak usah salto-salto itu. Implementasinya itu bagaimana? Kan begitu. Sudah saya cerita dari awal itu. Kalau diulang-ulang lagi kan capek kita, Yul. Gimana? Atau saya menyerah aja gitu dengan ngeyelan Bang Yul gitu. Iya. Udah itu, kami hanya punya 2 dalil itu. Mau lari kemana? Implementasinya yang macam-macam. Maka banyak aliran-aliran gereja itu dengan implementasinya, cara pandang yang berbeda. Tapi semuanya menjurus kepada keselamatan. Itu yang penting. Bagaimana kita nanti selamat di akhir zaman, selamat kita di dunia ini. Itu yang penting. Kalau ilmu kotak-katik itu banyak sekali, Yul. Apalagi model Yul itu. Nggak habis-habisnya dari pagi sampai malam juga ada kotak-katiknya, Yul. Itu. Dan itu yang penting. Tujuan kita beragama itu apa? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Kan begitu. Itu 2 dalil itu sudah mencakup semuanya. Sertakan dalilnya apa? Kalau implementasinya sudah saya beberkan. Kalau kamu punya 2 baju. Gitu ya. Kalau ada kawanmu yang tidak punya baju, berikan 1. Apa saya beberkan seluruhnya. Kalau ada musibah, kamu harus
ambil bagian. Lihat penjuru dunia itu, kan harus ambil bagian semuanya itu. Saya kira tentang itu nggak perlu saya cerita itu. Itu pamer kesombongan itu namanya, Yul. Kami hanya punya 2 dalil ya. Nggak usah ke sana ke situ. Itu 2 dalil utama. Oke, Yul. Silahkan kalau mau lanjut. Iya, saya paham. Anda memang hanya 2 dalil. Ajaran kisah kasih itu hanya ada 2 dalam kitab Abang. Saya paham itu dan saya sudah sering ajarkan kok sama yang lain, sama pendeta-pendeta yang lain. Bahwa ayat-ayat tentang kasih itu hanya ada 2 di dalam kitab Anda. Ajaran membunuh itu yang ribuan dalam kitab Anda. Ajaran kasih cuma 2, jadi 2 banding ribuan gitu. Maka wajar kemudian ketika penyebaran agama Kristen itu lebih dikuasai oleh ayat-ayat perintah membunuh daripada ajaran kasih. Nah, oke. Di dalam kitab Anda katakan ada 2 dalil saja yang mengajarkan tentang inti daripada ajaran Kristen, yaitu kasih. Oke? Saya paham dan saya ngerti itu. Justru itu saya tanya, ajaran kasih yang menurut Kristen itu tentu adalah asal-usulnya apa yang dikatakan oleh Yesus. Hukum yang utama adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, kata Yesus. Nah, setelah ditanyai Anda, mengasihi Allah itu dengan seperti apa? Rupa-rupanya Yesus menjawabnya, Bang. Mengasihi Allah itu adalah kita menuruti perintah-perintah Allah. Di mana tertuang itu? 1 Yohanes 5 ayat 3. Lalu kemudian mengasihi, hukum utama kasih itu adalah mengasihi Yesus dengan cara apa? Menjalankan segala perintah-perintah Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Itu jelas perintah Yesus, itu ajaran Yesus, bahwa ketika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti perintah-perintahku. Di mana tertuang dalilnya? Yohanes 14 ayat 15. Masa saya ngajari abang? Jadi betul Yesus mengajarkan ajaran kasih kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen tapi. Namun kemudian itu dijadikan Kristen untuk menghalalkan ajaran mereka menyembah kepada Yesus. Ya, jadi Kristen itu adalah kekuatan besar dari Yunani sana, dari Eropa sana, yang kemudian mempusi masuk dalam pengajaran Yudaism. Lahirlah Kristen, membawa-bawa nama Yesus, dengan menjadikan ajaran kasih sebagai topang penutup wajah untuk menutupi ajaran yang asli. Sementara ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus adalah, jika kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 1. Kedua, jika engkau mengasihi Allah, maka caranya adalah engkau menuruti segala perintah-perintah Allah. Tertuang di mana? 1 Yohanes 5 ayat 3. Berarti ajaran kasih itu tidak kosong, bukan hanya slogan. Tapi ajaran kasih menurut Yesus itu harus teraplikasi, harus terrealisasi. Harus ada implementasinya dalam kehidupan rutinitas keberagamaan dan rutinitas kemanusiaan, rutinitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Mentaati perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu tentu muaranya adalah hukum. Hukum ini syariat. Nah, yang mana yang harus diikuti hukum Tuhan? Ke Taurat sudah tidak ada, ke Yesus sudah nggak ada, karena sudah dibatalkan oleh Paulus katanya, melalui matinya Yesus di tiang salib. Maka sesuai dengan ajaran Yesus, aku akan minta kepada Allah supaya Allah mendatangkan seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Dan aku ingin mengajarkan hal kepadamu, namun kamu belum sanggup untuk menanggungnya saat sekarang. Tapi ketika dia datang, yaitu penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Artinya, mengasihi Allah sempurna. Kesempurnaan mengasihi Allah menurut Yesus itu adalah ketika kesempurnaan hukum-hukum itu sudah diajarkan oleh Allah melalui dutanya. Nah, itu semua tersimpul di dalam Al-Quran, hukum-hukum itu. Makanya saya jabarkan kepada Anda tadi. Jadi, ajaran kasih yang sesungguhnya menurut Yesus, hukum utama menurut Yesus itu adalah menjadi Islam.
Karena di dalam ajaran Islam itulah terkumpul dan tersimpul semua hukum-hukum Tuhan. Terkumpul semua perintah-perintah Tuhan. Karena mengasihi itu ternyata adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Dan ternyata kumpulan perintah-perintah Tuhan itu hanya ada di dalam Islam. Maka untuk mengasihi Allah wajib menjadi Islam. Dengan menjadi Kristen bukan mengasihi Allah, tetapi ingkar dan membuat murka Allah. Itu yang perlu Anda pahami. Oke, silakan Anda istirahat karena saya melihat Anda sudah pamit, rehat dulu. Saya mau mandi biar supaya segar. Silakan Anda mandi, ya kalau bisa otaknya juga dikasih rinso. Biar bisa mikir bahwa mengasihi Allah itu ternyata harus menjadi Islam. Karena hanya dalam ajaran agama Islam, perintah-perintah Allah itu tersimpul. Perintah-perintah Allah itu ada di sana. Karena mengasihi Allah ternyata menurut Yesus adalah mentaati perintah-perintahnya. Sementara perintah yang datang kepada Bani Israel menurut Yesus itu belum sempurna. Karena pada saat itu orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus menurut Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15, di situ Yesus jelas menerangkan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu dialah yang datang nanti setelah aku pergi. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ayat 3 bab 3 ayat 22 sampai ayat 23, bukankah di dalam Tauratmu dikatakan Allah akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan perintah nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ya, kalau Anda ingin lebih lengkapnya silakan baca sampai ayat 26. Tapi saya tidak tanggung jawab kalau Anda jadi mualaf gara-gara itu. Begitu ya, saudara Sopan Sembiring ya. Saudara saya, mudah-mudahan Anda bisa menerima pembelajaran ini dengan baik. Karena Anda sudah pamit, ya saya juga harus mengakhiri diskusi ini karena Anda yang mengajak saya untuk membahas tentang hukum-hukum Islam. Dan ternyata ketika membahas hukum Islam, hukum Kristen keteteran. Demikian. Assalamualaikum.